Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga hari ini kita mau bisa menjalankan aktivitas kita. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Hari ini saya masih membahas tentang latahzan. Saya akan membacakan satu persatu yang dikarang di mana latahzan ini artinya adalah jangan bersedih. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa buku ini sangat penting sekali bagi siapa saja orang yang sedang galau, sedang sedih, sedang berputus asa, sedang di mana harapannya sudah pupus dan lain sebagainya. Maka rekomendasi untuk membaca buku La Tahzan Jangan Bersedih ini sangat penting sekali dalam mendorong uh, kemampuan kita, dalam mendorong semangat kita agar kita menjadi manusia yang paripurna, manusia yang bertakwa, manusia yang beriman, dan manusia yang selalu berada di jalan yang lurus. Hari ini saya akan memberikan bacaan ya, atau membaca tentang yang judulnya di sini adalah pikirkan dan syukurilah. Artinya, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melipatkan nikmatnya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki. Alhamdulillah hari ini kita banyak mendapatkan nikmat. Banyak orang yang kadangkala tidak pandai bersyukur. Mereka melihat bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya rezeki dalam berupa uang. Jadi kalau tidak punya uang atau sedikit uang, maka mereka mengatakan sedikit rezeki atau sedikit nikmat yang engkau dapatkan. Tentu ini akan menjadi satu cara pandang yang salah karena nikmat rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita hitung-hitung tidak akan bisa kita hitung dengan kalkulator atau hitungan-hitungan kita secara manual maupun melalui mesin yang kita miliki. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang sangat banyak sekali dibanding dengan hal-hal yang kita pikirkan dalam kehidupan kita adalah hal-hal negatif. Tentu itu sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang pangan, udara, dan air, semuanya tersedia dalam hidup ini. Namun begitulah, Anda memiliki dunia tetapi tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan tetapi tidak pernah mengetahuinya. Inilah yang kadangkala kita lupa, bahwa kita ini berada di dunia dan kita mempunyai kemampuan untuk menjadi khalifah di muka bumi atau menjadi penguasa, menjadi pemimpin di muka bumi. Tentu kita menjadi pemimpin untuk menjaga, melestarikan kehidupan ini, melestarikan bumi ini, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Dan Dia menyempurnakan nikmatnya kepadamu lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat kita lahir dan batin, rohani dan jasmani. Ini dalam Quran Surat Luqman ayat 20. Anda memiliki dua mata, satu lidah, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. Ini Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada hambanya, kepada makhluknya, nikmat apa yang engkau dustakan sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa di dunia ini. Maka orang-orang yang tidak pandai bersyukur itu adalah orang yang kufur nikmat gitu. Apakah Anda mengira bahwa berjalan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele? Sedang kaki acap kali menjadi bengkak bila digunakan jalan terus-menerus tiada hentinya. Apakah Anda mengira bahwa berdiri tegak di atas kedua betis itu sesuatu yang mudah? Sedang keduanya tidak bisa saja
keduanya bisa saja tidak kuat dan suatu ketika akan patah. Maka sadarilah betapa hinanya diri kita manakala tertidur lelap ketika sanak saudara kita di sekitar kita masih banyak yang tidak bisa tidur lelap karena sakit yang mengganggunya. Pernahkah Anda menyadari atau pernahkah Anda merasa nista manakala dapat menyantap makanan lezat dan minuman dingin yang manis yang enak saat masih banyak orang di sekitar Anda yang tidak bisa makan dan minum karena sakit ataupun karena terganggu selera makannya dan lain sebagainya, ataupun tidak bisa makan dan minum karena tidak punya uang untuk membeli makan dan minuman, dan mereka kadangkala satu hari makan 3 kali, satu hari makan 2 kali, bahkan satu hari kadangkala makan 1 kali. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita yang harus mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pikirkan betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya Allah menjauhkan Anda dari ketulian. Coba renungkan dan raba kembali mata Anda yang tidak buta. Ingatlah dengan kulit Anda yang terbebas dari penyakit lepra dan supak. Dan renungkan betapa dahsyatnya fungsi otak Anda yang selalu sehat dan terhindar dari kegilaan yang menghinakan. Adakah Anda ingin menukar mata Anda dengan emas sebesar gunung Uhud atau menjual pendengaran Anda seharga perak satu bukit? Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda hingga Anda bisu? Maukah Anda menukar kedua tangan Anda dengan untaian mutiara sementara tangan Anda buntung? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa tidak bisa menggantikan organ tubuh watakala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di mana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih besar nikmatnya daripada apa yang ada di luar sana. Ya, begitulah sebenarnya Anda berada dalam kenikmatan tiada tara dan kesempurnaan tubuh. Tetapi Anda tidak menyadarinya. Anda tetap merasa resah, suntuk, sedih, dan gelisah. Meskipun Anda masih mempunyai nasi hangat untuk disantap, air segar untuk diteguk, waktu yang tenang untuk tidur pulas, dan kesehatan untuk terus berbuat. Anda acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga Anda pun lupa mensyukuri yang sudah ada. Jiwa Anda mudah tergoncang hanya karena kerugian materi yang mendera. Padahal sesungguhnya Anda masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar kebahagiaan, karunia kenikmatan dan lain sebagainya yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pikirkan semua itu dan kemudian syukurilah. Pikirkan dan syukuri. Karena dengan berpikir kita akan mudah untuk bersyukur. Orang yang pikirannya sempit, maka dia akan bersyukur atau terhindar dari atau menjauh dari rasa syukur itu. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik, maka kita akan merasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Pikirkan dan renungkan apa yang ada pada diri, keluarga, rumah, pekerjaan, kesehatan, dan apa saja yang tersedia di sekeliling Anda. Dan janganlah termasuk golongan mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Quran Surat An-Nahl ayat 83. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit bacaan yang dimana kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ini akan menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri dan bagi pendengar yang sempat mendengarkan
suara ini atau sempat melihat video ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.